Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Berusaha mengambil gayung yang jatuh di sungai, seorang pemuda malah tenggelam terseret arus di Asmat. Polisi memberi peringatan keras pada masyarakat adat yang menyegel venue PON Papua. Warga yang sudah divaksin banyak yang terpapar COVID-19 di Merauke. Tim SAR masih mencari Hosim, pemuda asal Asmat yang tenggelam akibat terseret arus ketika hendak mengambil gayung yang hanyut. Hosim yang berusia 19 tahun tersebut bersama rekannya mandi di Sungai Cumne, Asmat. Namun gayung mereka hanyut terbawa arus. Hosim spontan terjun ke sungai untuk mengambilnya, namun malang ia juga ikut terseret arus. Rekannya mengaku tidak bisa menolong korban karena saat itu arus sungai sangat deras. Ia kemudian melapor dan meminta bantuan hingga akhirnya tim SAR bersama Polairut diterjunkan untuk mencari. Kami dari Pos Saragas melaporkan, terima laporan kemarin sore sekitar jam 6 bahwa satu orang tenggelam di Pelabuhan Akad, Kabupaten Asmat, dan kita berkoordinasi dengan Polairut maupun AL. Tadi pagi sekitar jam 7.30 tim bergerak ke lapangan. Ini tim gabungan masih melakukan pencarian di lokasi kejadian. Mungkin ini lagi di lapangan, pencarian masih sampai detik hari ini masih nihil. Hingga Kamis kemarin, anggota tim SAR masih menyusuri Sungai Cumne untuk mencari korban, namun belum ditemukan. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Salah satu venue penyelenggaraan PON di Papua saat ini ternyata masih ada yang bermasalah. Sekelompok masyarakat adat belum lama menyegel Gor Hiatsai di Merauke. Mereka menggugat uang hasil pembebasan tanah ulayat yang belum lunas. Polisi memberi peringatan keras bahwa tindakan menyegel venue PON tersebut bisa dipidana. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengancam jika masih ada penyegelan maka akan berhadapan dengan kepolisian. Polisi saat ini diberi tugas mengamankan seluruh venue untuk gelaran PON ke-20 Oktober mendatang. Alasan, pertimbangan bahkan ultimatum. Walaupun saya tahu mereka tidak melakukan apa-apa, saya sudah memberikan statement. Dan kenapa saya bilang itu ultimatum? Supaya jangan ada yang coba-coba lagi. Nah, kalau mereka membuat gangguan di PON ini, PON 20 ini, akan mengganggu pedagang, seniman, mengganggu usaha-usaha yang lain yang saat ini lagi kita bina marak, UKM, home industry di mana-mana itu akan terganggu. Income mereka ini kan pasti tersorot dan jadi minus, tidak bisa maksimal. Ya, tapi kalau mereka menghargai itu, semua masyarakat yang lagi menggalakkan ekobisnis ini, ekonomi secara bisnis ini, pasti akan membuat mereka jadi maju. Karena mereka sudah mulai tahu, judi 303 sudah mulai dikurangi. Nah, mereka bergeser kemana? Ke UKM, home industry, apa yang sudah kita terapkan. Mabuk mereka sudah berkurang, mereka sudah memproduksi tapi bukan untuk konsumsi. Minuman Milo itu, minuman lokal itu mereka akan pakai untuk spiritus, untuk kesehatan, untuk aromaterapi, dan parfum. Nah, 4 ini saya izinkan yang mereka produksi. Nah, ini bagus. Ya, tapi kalau mereka sudah mulai mengganggu kegiatan PON itu kan akan berdampak kepada. Betul. Siap. Ya, itulah akhirnya saya memberi ultimatum dan mereka terima. Kecuali setelah PON, selaku Kapolres saya sudah bilang, saya akan bersedia dan saya siap mendampingi mereka
kemanapun. Jangankan ke pejabat, ke neraka aja saya temanin. Siap. Karena masyarakat ini kan bagian dari tanggung jawab saya. Siap. Kalau mereka ada apa-apa, mereka berhak memohon bantuan dari saya, Untung Sangaji yang selama ini dekat dengan mereka. Sementara itu, Kapolda Papua mengunjungi venue akuatik yang berada di Kampung Harapan, Jayapura. Kapolda sengaja ke lokasi venue itu untuk bertemu perwakilan masyarakat adat dan meminta mereka tak menyegel venue. Berkait dengan persoalan tanah, proses tanah, itu akan kita bicarakan di kemudian hari. Pada saat perubahan atau kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tentunya saya sudah ingatkan ke masyarakat, kita mendorong tetapi supaya tidak melanggar aturan, kita akan lihat norma-norma aturan yang baku di pemerintahan. Kalau itu sudah dihukum, kita lagi nanti minta lewat ketua pengadilan untuk bagaimana masukan-masukannya sehingga masyarakat akan mendapat haknya sesuai tuntutannya. Yang berikut, yang kedua, yang kita kemarin jalan itu sebenarnya inti pada kita membangun komunikasi intens dengan masyarakat pemilik hak wilayah supaya semua aktivitas penyelenggaraan PON di tiap-tiap venue-venue PON atau kegiatan PON itu tidak terhambat. Sehingga dari PB PON itu mendorong untuk penyelesaian sebagaimana yang berada di kita, yaitu uang permisinya lah. Dan ini sudah dilaksanakan, tinggal sekarang dieksekusi oleh nanti masing-masing bupati dan Pak Wali apabila itu ada bersoal dengan palang-malang itu. Terkait pertemuan tadi dari pihak ya sama, intinya sama. Mereka meminta saya selaku Kapolda untuk bisa mendorong penyelesaian itu. Dan saya bersedia untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah, tentunya sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku. Jenderal, satu lagi, kalau yang terkait venue untuk kriket dan sudah sama. Penyelesaian kan kriket kan kemarin. Okay. Sudah kita ketemu langsung di lapangan dan ya mudah-mudahan ini Pak Bupati segera melakukan realisasi sebagaimana yang kemarin dari PB PON sudah menyerahkan anggarannya. Tinggal 2 bulan lagi PON ke-20 digelar. 98% fasilitas olahraga atau venue di 4 kabupaten yang menjadi tuan rumah sudah rampung. Polisi minta panitia PON ke-20 segera berkoordinasi bila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan venue. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke dan Jayapura. Mendukung Pekan Olahraga Nasional di Bumi Cendrawasih, pemerintah daerah Puncak Jaya menyiapkan 1 ton kopi mulia sebagai souvenir atau oleh-oleh yang akan dibawa pulang para atlet maupun ofisial. Puncak Jaya memang terkenal dengan kopinya yang berkualitas serta rasa yang khas. Kopi mulia asal Puncak Jaya sudah menjadi komoditas unggulan yang menggerakkan perekonomian rakyat di sana. PON ke-20 yang akan diselenggarakan Oktober mendatang akan menjadi peluang bagi Puncak Jaya untuk memperkenalkan kopi unggulannya tersebut. Produk unggulan di sini adalah ini kopi mulia. Kopi mulia ini setelah coba konsumsi ternyata dia punya khasiatnya luar biasa, harumnya sangat baik. Jadi orang kalau suka kopi apa, tamu dimanapun datang kita sering berikan ini. Nah selain dari itu ini warna sama, selain produk unggulan. Nah ke depan kita harap kita akan genjot terus untuk supaya memperoleh hasil sumber daya alam ini biar berkembang lagi. Ya, setiap penyusunan APBD kita porsikan di OPD yang membidangi langsung untuk pengelolaan sumber daya alam itu hampir berapa persen. Contohnya macam kopi ini. Kopi ini dulu kan orang begitu tidak terlalu terkenal di sini, sehingga hanya produk-produk lokal saja yang mereka melakukan penanaman per orang seperti itu. Tapi setelah hadirnya pemerintah, lebih lagi sumber dana otsus yang dikuncurkan oleh pemerintah pusat. Ini kita di sini prioritas tinggi untuk bagaimana untuk meningkatkan sumber daya alam itu, terutama lagi potensi-potensi seperti ini. Sehingga petani-petani lokal yang mereka melakukan penanaman apa itu. Jadi pemerintah anggarkan untuk biaya penanaman. Kemudian setelah penanaman itu ada pemeliharaan yang kita siapkan. Setelah pemeliharaan kami siapkan juga alat penggiling untuk manual, bahkan juga dengan penggiling lewat listrik. Nah, Papua di 2020 ini kira-kira partisipasi dari Puncak Jaya apa
saya bilang di sini kami ada 2 akan kita siapkan. Yang pertama sekali kita akan sumbang untuk PON Papua itu Kopi Mulia ini. Nah, sehingga dalam berjalan waktu maka di sini kita cantumkan logo Kabupaten Putra Jaya dan PON Papua. Jadi kami sudah komitmen sekali bahwa kopi kita siapkan untuk berapa karton atau berapa bungkus untuk kita akan partisipasi untuk PON Papua. Sejak jauh-jauh hari, Pemkab Puncak Jaya sudah melakukan penyuluhan dan memberikan bantuan berupa mesin giling agar para petani kopi meningkatkan hasil produksinya. Kopi Mulia menjadi viral di media sosial karena memiliki aroma yang khas. Kopi jenis Arabica ini ditanam di ketinggian hingga 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga menghasilkan biji kopi berkualitas sangat baik. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua. Ratusan warga Hamadi, Kota Jayapura, Kamis kemarin antusias menerima vaksin. Sejak pagi, warga sudah memadati lokasi. Agar tak berkerumun, petugas mengatur jarak antrean masyarakat. Polisi menyiapkan 300 dosis vaksin untuk warga yang berdomisili di sekitar pasar tradisional. Tentang vaksin ini memang baik untuk masyarakat, untuk kita perjalanan ke luar provinsi begitu. Para masyarakat yang mau vaksin silakan vaksin. Tidak mungkin dari pihak pemerintah menyarankan vaksin kalau efeknya buruk. Mengimbau supaya warga masyarakat Hamadi berdatangan untuk vaksin. Dampaknya kalau tidak vaksin kita nanti akan rentan kepada penyakit COVID-19 dan vaksin ini bisa dipakai kemana-mana. Dan saya sendiri baru vaksin yang pertama kali kita hanya dihantui oleh media sosial. Pelaksanaannya tidak sakit. Saya melaksanakan vaksin ini hari ini dan anggota saya juga vaksin juga dari Polsek Jayapura Selatan. Polisi juga menghimbau warga yang sudah divaksin agar terus menerapkan protokol kesehatan. Pemkot Jayapura menargetkan 75% warga di Kota Jayapura divaksin sebelum PON Oktober mendatang digelar. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Vaksinasi saat ini gencar dilakukan di Merauke, namun masih banyak juga warga yang dilaporkan terpapar COVID-19. Tingginya jumlah warga yang terpapar karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sebagian dari mereka malah beranggapan tidak perlu menggunakan masker karena sudah divaksin. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita berkali-kali menghimbau warga bahwa vaksinasi tidak menjadikan seseorang kebal dari serangan COVID-19. Menurutnya, seseorang masih bisa terinfeksi COVID-19, namun vaksinasi membantu pasien tidak mengalami gejala berat. Itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Sehingga ketika dia terpapar, ya, jadi bukan setelah divaksin kemudian betul-betul kebal dan tidak mungkin terinfeksi, tidak. Ya, sehingga kenapa setelah divaksin tetap prokes harus jalan. Jadi ketika dia sudah divaksin, ketika dia terpapar, gejalanya akan lebih ringan, ya, dan dia tidak mudah jatuh dalam kondisi yang berat. Itu aja yang perlu diketahui masyarakat. Jadi kegunaan daripada vaksinasi itu. Dinas Kesehatan Merauke mewanti-wanti warga bahwa saat ini hanya protokol kesehatan yang bisa menyelamatkan seseorang agar tidak terinfeksi. Hingga Agustus ini pasien yang positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit dan isoman berjumlah 365 orang, sementara yang meninggal dunia mencapai 205 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hampir 100% anggota tim SAR Mimika sudah divaksin baik tahap 1 maupun 2. Petugas SAR merupakan pelayan publik yang harus siaga setiap saat. Oleh karena itu, ketahanan fisik dan mental menjadi syarat utama petugas untuk bekerja membantu warga yang terkena musibah. Kepala Kantor SAR Mimika, George Leo, membenarkan 95% anggotanya sudah divaksin. Mereka bertugas di 2 pos, yakni di Papua dan Papua Barat. George mengatakan timnya membawahi 3 kabupaten dan ia sudah berpesan agar seluruh anggota menjaga kondisi fisik
dan bekerja dengan mengutamakan protokol kesehatan. Sampai saat ini seluruh keluarga besar ya sesuai dengan anjuran pemerintah kami sudah melaksanakan vaksinasi tahap 1 dan tahap kedua, baik yang ada di kantor Sartimika sendiri maupun di bawah wilayah kerja kantor Sartimika seperti Posar Asmat. Nah, itu seluruh personil sudah divaksin. Begitu juga Posar Kaimana sudah divaksin. Adapun yang belum sempat divaksin karena ada sakit bawaan yang memang sesuai dengan anjuran pemerintah terkait dengan sakit bawaan ya, yang penting bisa dilaporkan secara teknis dari medis bahwa ini tidak bisa divaksin ya kita menyesuaikan. Nah, ini yang belum, itu jadi kurang lebih 95% pegawai kantor Sartimika sudah divaksin. Ya, jadi kantor Sartimika ini kita cukup ketat untuk terkait dengan pembatasan penyebaran atau sesuatu yang istilahnya berakibat adanya penyebaran virus, ya kita coba bentengi anggota dengan membatasi kegiatan-kegiatan, dan siapapun yang masuk ke kantor kita melakukan pengecekan, diwajibkan menggunakan masker, wajib cuci tangan, dan anjuran-anjuran yang lain yang tentunya harus ditaati bersama. Ini terus berjalan di kantor Sartimika, sehingga istilahnya membentengi keluarga besar atau pegawai kantor Sartimika. Kita juga melaksanakan WFH bagi aktivitas di bagian umum pegawai kantor Sartimika, begitu juga yang ada di pos, dan kita juga tetap melaksanakan kesiapsiagaan, yaitu khususnya di pelayanan publik, karena pelayanan publik menjadi satu indikator kami bagaimana respon time dalam melaksanakan tugas pokok SAR jika mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan hal-hal yang urgensi, baik itu kecelakaan ya di darat, laut maupun di udara. Nah, ini menjadi tugas pokok kita. Ada laporan kita cepat tindak lanjuti. Tim SAR Mimika kerap memberikan pertolongan terhadap warga yang mengalami musibah. Mereka siaga dan bekerja militan tanpa mengenal waktu. Namun di tengah pandemi, mereka juga rentan terpapar COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Dua truk yang bermuatan kayu olahan disita polisi di Jalan Brawijaya Merauke Rabu lalu. Kayu-kayu tersebut diduga ilegal karena diangkut tanpa dilengkapi dokumen resmi. Polisi sudah memeriksa pemilik kendaraan dan pemilik kayu. Dari hasil pemeriksaan, mereka ternyata bisa membuktikan kayu tersebut legal dan sah karena mempunyai dokumen resmi. Penanganan perkara kasus illegal logging, kemarin kita lakukan penahanan terhadap, kita lakukan penangkapan terhadap truk-truk dengan sopir-sopirnya. Nah, itu sebagai bentuk kita pengendalian terhadap illegal logging. Jadi dari penangkapan itu kita berikan teguran kepada masyarakat. Kita berikan teguran kepada masyarakat. Memang situasi sekarang ini situasi COVID, memang semua serba susah. Tapi jangan kita lakukan hal-hal ilegal yang justru akan merugikan negara dan juga merugikan banyak orang. Gitu. Jadi kita memberikan himbauan, kita memberikan arahan buat mereka untuk membuat surat izin. Jadi kita memberikan teguran. Untuk truk-truk dengan orang-orang tersebut sudah kita lepaskan di tanggal 16 kemarin, 16 Agustus. Jadi kita lebih kepada edukasi kepada masyarakat. Dan kalaupun nanti kita ketemukan lagi, ya jangan salahkan kita. Ya, jangan salahkan kita. Kita memang harapkan dari dinas-dinas terkait juga bisa bekerja sama untuk menjaga kita punya daerah Merauke. Sehingga kalau masalah-masalah sumber daya alam, masalah-masalah alam itu adalah milik negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita 1945 pasal 33 bahwa tanah, bumi, air dan segala macamnya ini adalah milik negara dan dikelola untuk kesejahteraan kita semua. Jadi kalau kita ambil secara ilegal, kita mencuri punyanya negara, ya kita berarti menyusahkan banyak orang seperti itu. Tapi kita polisi dalam hal ini kita Polres Merauke, kita
mengedukasi, kita menegur, kita memberikan teguran dulu. Ya. Saat ini barang bukti berupa puluhan kubik kayu tersebut sudah diserahkan ke pemiliknya. Pencurian kayu di Merauke cukup marak. Kayu-kayu tersebut diangkut tanpa dokumen yang sah sehingga diduga merupakan hasil penebangan liar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Amil Zakat Basnas Merauke kembali menyalurkan bantuan pendidikan tahap kedua di masa pandemi ini. Puluhan siswa ini sangat senang mendapat bantuan yang saat ini memang sangat dibutuhkan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. 9. Nah ini kan dapat bantuan dari Basnas ya untuk biaya pendidikan. Bagaimana perasaannya? Senang. Hah? Senang. Senang. Nanti uangnya mau diapakan, itu digunakan untuk apa? Untuk SPP. SPP. Terus apa lagi? Oh ya, beli buku ya. Selama ini kalau mau beli buku dapat uang dari mana? Dari ibu. Oh, dari ibu ya. Ketua Basnas Merauke Samsul Komar mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan dari umat. Distribusi bantuan pendidikan untuk anak-anak tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini kan kegiatan tahap kedua ya. Tahap pertama sudah kita lakukan tanggal 30 Januari 2021 sebanyak 46 anak pada waktu itu, dan kemudian ini tahap kedua sebanyak 40 anak dengan budget per anak 500. Ya lumayan untuk bantu pendidikan mereka lah, untuk beli modul, kemudian bisa seragam, untuk usaha internet kan daring sekarang. Jadi kita lakukan itu merupakan program daripada Basnas memang. Dan di Basnas itu ada program pendidikan, ada program sosial, ada dakwah, kemudian ya program-program yang lain, ya keagamaan dan macam-macam. Ini termasuk kita melaksanakan program kegiatan pendidikan. Jadi insya Allah nanti ada lagi program lagi pendidikan juga untuk tingkat perguruan tinggi akan kita lakukan juga. Jadi kita mencoba inventarisir daripada siswa dari beberapa sekolah yang memang kurang mampu, kita akan lakukan bantuan itu. Untuk tingkatnya mulai dari SD apa sampai SMA? Ini SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Total keseluruhannya berapa Pak? Keseluruhannya karena ini 40 anak, jadi per anak 500.000 saja. 500.000 ya. Jadi kan lumayan ada sajanya itu kan. Itu perwakilan Pak ya dari semua. Total rupiahnya berapa Pak Ustadz untuk dibagikan tahap kedua ini? Tahap keduanya total rupiah cuma 20 juta 20 saja. juta ya? Iya. Tahap kedua, jadi per anak itu dapatnya cuma 500 saja. Untuk 40 ya? Iya 40, jadi kan 20 juta toh. Badan Amil Zakat Merauke selain membantu siswa juga membantu warga yang terdampak PPKM di Merauke, khusus yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Oh, ibu juga ini kah? Persatuan Sepak Bola Merauke atau Persimer siap ikut dalam kompetisi Liga Indonesia atau Liga 3. Persimer Merauke yang sudah setahun ini vakum karena pandemi COVID-19 siap mengikuti kompetisi setelah mendapat izin yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 dan Polri. Kita Persimer adalah kita ikut dalam kompetisi yang ada dan sesuai dengan posisi Persimer saat ini, berarti kita akan memulai dari bawah, yaitu dari Liga 3 Indonesia wilayah Papua. Untuk itu target kita adalah bagaimana jadikan Stadion Katapal menjadi tuan rumah Liga 3. Itu akan kita lakukan. Sejauh ini kan Persimer optimis karena pertama kita punya 3 pemain lokal Merauke yang tergabung di tim PON Papua. Kemudian juga ada pelatih tim PON Papua sendiri adalah anak dari Merauke, dan melihat komposisi dan beberapa event-event lokal yang dilakukan, kita mampu untuk bisa masuk sesuai target kita menjuarai Liga 3 dan harus menjadi tuan rumah Liga 3. Persimer Merauke saat ini sudah mengumpulkan tim pelatih dan melakukan seleksi pemain. Liga 1 dan Liga 2 resmi digelar pada 27 Agustus 2021 nanti setelah sempat dihentikan karena pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini.
Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.